Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya para sedulurku? Di video kali ini saya akan membahas tentang lanjutan pembahasan kita setelah di video yang pertama saya sudah membahas tentang apa yang akan kita gunakan ketika kita belajar membaca Al-Quran, yakni metode baiti. Itulah metode yang akan kita gunakan. Walaupun sekali lagi banyak sekali metode-metode yang sangat membantu ketika kita belajar membaca Al-Quran dari nol. Di dalam pendahuluan ada 3 poin yang harus kita pahami. Yang pertama adalah sandaran kita ketika kita belajar membaca Al-Quran. Maka sandarannya tidak boleh lepas daripada firman Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita belajar cara membaca Al-Quran yang dicontohkan dan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya. Kemudian yang ketiga, sampai pada tahapan apa ketika kita belajar membaca Al-Quran. Baik, di dalam surat Al-Qiyamah ayat yang 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang metode belajar membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Apabila kami telah selesai membacakannya, perhatikan, telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Inilah metode ilahi yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Qiyamah. Nanti guru saya akan banyak membacakan dengan bacaan yang sempurna. Kemudian nanti para sedulurku mengikuti dengan bacaannya semampunya, ya. Kemudian yang selanjutnya, sampai pada tahapan apa kita belajar membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di dalam surat Al-Muzammil ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan warattilil qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, yakni perlahan-lahan. Maksudnya di sini bukan hanya sekedar pelan-pelan, tapi perlahan-lahan. Yang dimaksud dengan tartil atau perlahan-lahan itu memiliki beberapa kriteria. Ya, jadi tartil itu, perlahan-lahan itu tidak hanya sekedar pelan-pelan. Tapi yang dikatakan membaca Al-Quran dengan tartil atau perlahan-lahan ada beberapa kriteria. Dan hari ini, ya, di video kali ini itu ada 3 poin yang harus kita pahami. Bahwa kriteria yang pertama yang dikatakan bacaan kita menjadi bacaan yang tartil adalah pengucapan makhraj yang tepat. Ya, makhraj. Makhraj itu adalah pengucapan huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan tempat keluarnya. Nanti insya Allah akan kita pelajari. Kemudian yang kedua, kriteria yang kedua adalah menerapkan sifat-sifat huruf. Karena setiap huruf hijaiyah itu memiliki sifat-sifatnya. Ada hamas, ada jahar, ada isti'la, ada istifal, dan macam-macam. Insya Allah akan kita terangkan satu demi satu. Kemudian yang ketiga, yang disebut dengan bacaan tartil atau perlahan-lahan adalah menerapkan hukum-hukum bacaannya. Para sedulurku tahu mana bacaan yang dengung, ada bacaan panjang 2 harokat, panjang bacaan 4 harokat, 5 dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan menerapkan hukum-hukum bacaannya. Insya Allah nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Sampai pada tahapan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika membaca Al-Quran. Maka salah satu dari istri Nabi SAW di dalam hadisnya, yakni Ummu Salamah radhiyallahu anha, menerangkan tentang sifat bacaan Nabi SAW adalah ketika Rasul SAW membaca Al-Quran itu dengan memperjelas huruf demi hurufnya. Ya, jadi jelas mana huruf alif, mana huruf ain, mana huruf ha, mana huruf ha, mana huruf zai, mana huruf jim, dan seterusnya.